Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Aziz bisa menyapa para pemirsa Wika TV dimanapun berada. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Wika Talk edisi ke-13. Di Wika Talk edisi ke-13 pada kesempatan kali ini nampaknya kita akan mendiskusikan sesuatu yang luar biasa. Nih, sekedar gambaran kalau teman-teman yang suka drama Korea, nah di awal pandemi kemarin tuh ada satu drama yang luar biasa itu kalau tidak salah judulnya itu Startup. Nah, itu di tahun 2019-an di mana itu nggambarin ada beberapa tokoh yang pengen berusaha untuk mendirikan satu usaha rintisan begitu, dan di situ digambarin bagaimana hat-tricknya dia berusaha dari mulai mempersiapkan supaya bisnis itu jalan dan permasalahan-permasalahannya. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan pernah nonton nih pasti sudah kebayang gimana pembahasan yang akan kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini ada relate nih dari tadi drama Korea yang suka drama Korea, Penggemar. dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas masih di 11 program studi baru yang ada di UIK Bogor. Program studi baru yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini siapa lagi kalau bukan bisnis digital. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini beliau adalah Ibu Asti Marlina SEM MSI. Beliau sekali lagi adalah Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ajis? Alhamdulillah. Ibu sehat ya Bu ya? Insya Allah sehat dong. Semangat. Sejahtera juga ya? Amin. Gimana bisnisnya? Bisnis digital ya lancar. Oh lancar. Amin insya Allah. Baik Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pengenalan bisnis digital yang ada di program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kebetulan Ibu memimpin program studi ini. Bu, boleh digambarkan kepada kami, tapi sebelum kita bahas secara spesifik terkait dengan program studi ini, saya pengen tahu terlebih dahulu yang melatar belakangi program studi ini didirikan itu seperti apa, Bu? Silakan. Baik, terima kasih Kang Ajis. Saya mau menyapa dulu boleh ya? Oh ya boleh, kepada silakan. Sivitas UIK dan calon mahasiswa baru Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alasannya kenapa sih gitu ya kok FEB UIK membuka program studi ini gitu. Jadi kita balik dulu nih ke belakang gitu ya. Kondisi pandemi kemarin nih Kang Ajis hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih malah gitu. Membuat tuh bisnis itu jadi mulai bergeser. Tidak lagi kalau dulu kan relatif door to door gitu ya, betul nggak? Betul ya Kak Ajis ya. Terus kalau sekarang ternyata disadari, apalagi tadi yang Kak Ajis sampaikan ada drama Korea ya, startup gitu kan. Iya. Oh ternyata bisnis itu bisa juga dilaksanakan secara digital gitu ya, dengan apalagi dengan ternyata perkembangan teknologinya gitu, dengan sekarang adalah 4.0 gitu ya, kemarin itu ternyata segala sesuatu tuh lebih ke arah teknologi kok. Bisa dilaksanakan secara digital gitu loh Kang Ajis, betul nggak ya? Jadi lebih ke arah sana pertama awalnya, kemudian maka didirikanlah gitu ya oleh salah satu universitas negeri pertama kali ada bisnis digital gitu. Dan ternyata mahasiswa tuh memang calon mahasiswa baru juga para profesional gitu melihatnya, oh iya ya kita perlu loh gitu loh belajar tentang bisnis digital ini, bukan artinya kita belajar bisnis gitu ya, buka jualan gitu kan, berpikirnya tidak ke arah sana, tapi gimana ternyata perkembangan itu sangat pesat, apalagi nanti di masa akan datang. Saya sih kami merasanya ini masih akan terus berkembang sangat pesat tentang bisnis digital ini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Kalau dulu zaman saya dulu handphone itu masih cuma texting aja, sekarang dengan handphone sudah bisa video call gitu ya, bisa segala macam, apalagi bisnis. Kalau dulu hanya dengan door to door gitu ya, terus sekarang sudah lebih pangsa pasarnya sudah lebih luas. Gitu ya. Jadi terus kemudian juga di prodi ini gitu bukan hanya tadi sekedar belajar bisnis saja, tapi banyak nanti akan kita pelajarinya tuh Kang Ajis. Gitu baik. Pertamanya. Jangan dulu dibongkar nih ya, kita akan bahas siap. nanti. Ini saking bersemangatnya menceritakan gitu loh. Baik. Memangnya kalau misalkan kita ngelihat kondisi sekarang, kadang-kadang orang suka bilang, zaman sekarang nggak bisnis.
dengan kondisi sekarang kemana aja loh gitu. Iya, Apalagi betul. kan kalau dulu memang kalau misalkan bilangnya bisnis kayaknya bagi orang yang memang sudah punya uang yang banyak, kemudian fasilitas yang lumayan, Betul karena sekali. bisnis itu kan harus sewa minimal, kalau nggak punya sewa Sewa tokonya, tokonya, betul, ada karyawannya kemudian ya. harus siapin karyawannya, Betul bayar betul. ini itu izin, wah Iya, itu ribet. betul. Tapi dengan kondisi sekarang Betul. siapapun bisa berbisnis. Oleh Betul karenanya sekali. perlu ada Bisnis masuk ke digital, bisnis betul. digital. Betul. Dan Jadi tentunya nggak betul. bisnis langsung juga ya. Iya, Dan itu bisa bisnisnya bisnis digital gitu. Itu akan mempermudah kita betul ya. betul betul sekali. Baik, Baik. baik, oke. Itu tadi alasan atau latar belakang yang melatar belakangi kenapa bisnis digital itu dibuka. Nah, Betul. sekarang boleh Ibu jelasin bisnis digital itu mempelajari apa gitu Bu? Oke, Silakan. sip. Nanti yang akan mahasiswa baru pelajari di kampus kami bukan hanya tadi yang Mas Aji sampaikan, bukan hanya belajar bisnis. Kalau cuma belajar gitu Iya. mah sekarang banyak apa namanya kursus-kursus digital marketing banyak ya Betul, dengan betul, betul, biaya betul. murah 1-2 juta, murah relatif ya murah ya. Iya. Tapi maksudnya dengan biaya 1-2 juta sudah bisa gitu Ya, belajar. Nah, mm-mm. yang membedakan apa sih? Kenapa Mm-mm. harus kuliah di bisnis digital gitu ya? Mm-mm. Nah, itu jadi kita nanti belajarnya tuh tentang bukan hanya tentang bisnisnya tapi tentang inovasinya, inovasi apa desain berpikir dan inovasi. Jadi Oke. jangan sampai nih kita lagi misalnya lagi ngetrennya sekarang apa terus ikut-ikutan. Banyak Betul. startup kan yang gagal jadinya. Iya. Betul nggak Kak Ajis? Jadi cuma sebentar abis itu udah drop gitu kan. Nah, Jualan minuman yang lagi 1-2 boba-boba bulan gitu ya. Terus, bagus, tapi pas 6 bulan berikutnya drop. drop. Banyak banget yang seperti itu. Itu Nah, nanti dipelajarin juga ya? kita nanti jadi Wah. desain berpikir inovasinya harus gimana? Kita berpikir ke arah sana. Oke. Kemudian kita juga belajar artificial intelligence-nya karena kan Oh sudah ya, apa namanya 4.0 tadi gitu kan sudah secara teknologi harus melek teknologi. jadi bisnis itu bisa jalan sendiri ya? Betul. Nanti jadi Hmm. ketika nanti Anda misalnya bukan hanya sebagai pebisnis tapi nanti juga kerja di kantor gitu. Jadi Mm-mm. bisa nanti kita akan Betul. mempelajari juga soal analisis big data. Karena setelah Oke. kami kemarin konsultasi dengan para stakeholder gitu ya, dengan nanti usernya itu mereka memintanya sebenarnya lulusannya itu bisa menganalisis big data. Karena Iya, sekarang kan betul. semua sudah datanya sudah digital gitu kan Betul, ya. betul. Jadi itu lebih ke arah sana. Terus juga nanti kita bukan hanya tadi jualan tapi ada riset pemasarannya. Oke. Terus juga nanti gimana sih manajemen proyeknya, ada commercial enterprise, ada e-commerce gitu ya. Terus kemudian tadi ada inovasi digitalnya seperti apa, ada cyber security management. Nah itu dipelajari juga Kang Ajis Wah, gitu loh. luar biasa ya. Jadi ada desain grafis dan website juga. Jadi makanya nanti lulusan kita tadi bukan hanya nanti belajarnya bisnis aja nih gitu ya. Ada desainnya juga gitu lah sedikit. Jadi nanti ketika mereka menampilkan apa, misalnya bikin apa marketplace atau segala macam, desainnya lebih cantik gitu insya Allah gitu ya. Ada financial application teknologi untuk keuangan. Jadi nanti di keuangan Belajar juga bisa. fintechnya juga. Betul Wow. gitu. Jadi semua jadi insya Allah komplit nih di sini dipelajarinya banyak gitu. Oke, Bukan hanya fintech juga kan bisnis. masuk ke digital ya, digital Betul, bisnis. betul sekali, Baik, betul. wah luar biasa, cukup luas banget. Kalau makanya kadang-kadang salah persepsi juga gitu. Kadang-kadang ketika dibilang bisnis digital ya kita jualan online iya. gitu, hanya jualan Cuma online. belajar startup gitu ya. Jualan belajar online, marketing kemudian gitu. jadi admin. Berpikirnya padahal enggak luas Padahal luas gitu. banget ya. Betul sekali. Oke, wah luar biasa ya. Bahkan kalau misalkan yang saya pelajari dan saya baca juga di tahun 2021 ini bahkan omset dari e-commerce itu sampai 401 triliun kalau tidak salah, dan Betul itu sekali. adalah pangsa pasar yang luar biasa Betul dan sekali. membutuhkan tenaga profesional. Kalau Itu. toh bukan kita yang mau jadi startup ya Bu ya. Betul Oke. sekali. Baik, sekarang pertanyaannya tadi kan sudah dijelasin ada mata pelajaran atau mata kuliah apa aja Iya. di situ. Nah, kadang-kadang nih calon mahasiswa baru kita agak penasaran juga, saya cocok gak sih masuk ke situ? Kemudian tadi udah diketahui gitu mata kuliahnya apa saja. Oh, ternyata ada analisis data. Jadi kira-kira knowledge bagi calon mahasiswa baru itu yang pas atau yang cocok ketika mereka ingin memilih program studi ini tuh seperti apa, Bu? Siapa saja boleh. Siapa saja bisa masuk. Oke. Tidak ada profil harus yang pengen bisnis, tidak. Karena tadi ya lulusannya tuh kita bisa jadi startup konsultan bisa. Financial Oke. analisis tadi karena kita belajar fintech bisa. Oke. Gitu ya. Terus kemudian startup entrepreneur sudah pasti. Jadi siapa saja yang tertarik di dunia bisnis digital ataupun yang berhubungan dengan teknologi digital itu bisa semua Kak Aziz gitu. Jadi kalau Anda merasa aduh saya nggak ngerti pemrograman,
nggak apa-apa. Nanti yang mata kuliah yang lain lebih banyak lagi yang bisa dipelajari gitu kan. Nggak usah takut ya, Nggak nggak usah usah khawatir. takut gitu. Aduh, kok kayaknya artificial intelligence ketinggian. Loh, Anda kan nanti bisa konsentrasi di fintechnya misalnya gitu. Atau tadi kalau misalnya Oke. memang Anda, apalagi kalau Anda sebagai pebisnis, wah itu mah harus nih masuk ke bisnis digital gitu Iya. kan. Oh, Yang apalagi yang startup yang apa baru nih, wah harus gitu, harus masuk di prodi. karena beda ya. Betul. Kalau nggak belajar ini sama yang udah belajar, kalau cuma hanya sekedar kursus di Betul yang satu tadi disampaikan. materi tadi ya, Betul. nggak komprehensif lah bahasanya. Tidak semuanya gitu ya. Kan di kita juga nanti insya Allah tuh ada setiap tahun, setiap akhir tahun pelajaran itu ada project. Nah itu yang membedakan kita dengan kampus-kampus lain nih yang bisnis digital gitu. Jadi kita challenge mahasiswa kita untuk bikin project. Projectnya apa? Nanti masuk dulu gitu. Nanti dikasih tahu nih. Jadi yang siap masuk di prodi bisnis digital itu siap untuk berinovasi ya dengan project. Nanti juga ada kegiatan magang dan seterusnya. Jadi siapapun dimanapun dan kapanpun boleh masuk ke program studi bisnis yang digital sudah ya. bekerja mungkin Yang juga. sudah bekerja Ayo. atau apalagi yang udah jualan gitu lah. Apalagi Biar itu mah. perkembangan bisnisnya semakin lancar dan juga grow up-nya semakin luas. Betul sekali. Boleh sekali masuk ke bisnis digital ini banget. ya. Boleh banget gitu ya bahasanya. Kalau bahasa anak muda seperti itu katanya. Bisa banget sih Bu jualannya. Itu kenapa dipilih jadi bisnis digital. kaprodi? Oh. Betul gitu. Oke. Jadi gak usah khawatir teman-teman semuanya. Kalau misalkan di situ ada mempelajari kayak pemrograman dan lain sebagainya, itu hanya materi untuk pelengkap ya, materi pelengkap. Tapi juga nanti dipelajari juga ya bisnis apa ya, pelajaran secara globalnya gitu terkait dengan prodi ini. Kayak misalkan ekonomi secara umum iya, pasti. gitu ya. Itu kan pasti mata kuliah dasar ya, pengantar ekonomi kayak gitu kan. Terus pengantar teknologi informasi. Jadi di bisnis digital itu Anda belajarnya bukan hanya soal ilmu bisnis, tapi ada ilmu manajemen juga Kang Ajis. Ada sistem informasi juga, ada teknologi informasi. Jadi lengkap banget. Di mana lagi yang selengkap ini? Ya enggak? Ada manajemennya, ada bisnisnya, TI, SI, semua dipelajari. Berarti nanti Buntan, gelarnya itu bukan sarjana ekonomi, Bu? Bukan, sarjana bisnis digital. SBD gitu. Tapi bukan jangan SCBD. jadi disingkatin nanti kalau SBD sarjana bandar enggak ya. Sarjana bisnis digital sebentar ini, tapi nanti mungkin akan gelarnya akan lebih lanjut nanti akan disampaikan. Jauh lebih spesifik ya, bukan sarjana ekonomi aja ya. Wah, luar biasa. Bu, tadi kan Ibu sudah ngupas nih bahwa bisnis ini program studi atau jurusan ini juga sudah mulai banyak dibuka di kampus-kampus yang lain. Kalau misalkan Ibu boleh gambarkan bukan di mana saja ya, tapi sejauh mana program studi ini ada di Indonesia begitu, dan kira-kira kalau di Bogor sendiri apakah ada juga hal yang serupa dari kampus yang lain apa gimana? Siap, baik. Jadi prodi bisnis digital ini baru sebetulnya ya, yang pertama kali mendirikan adalah salah satu universitas negeri gitu ya di Jawa Barat, dan perkembangannya sangat pesat, banyak banget yang mau gitu ya. Betul. Tapi sampai saat ini swastanya itu yang levelnya lumayan high gitu ya. Maksudnya high-nya itu adalah biayanya tinggi. Jadi pilihannya itu kalau misalkan nggak ke negeri, swastanya ada swasta tapi mungkin biayanya jauh lebih luar gitu. biasa. Jadi, nah sementara kami melihat nih sebenarnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang sebenarnya tertarik, tapi mohon maaf terkendala tadi kalau ke kampus-kampus yang itu kan mahal biayanya gitu ya. Tapi mereka tertarik gitu, Kang Ajis pengen banget belajar gitu. Insya Allah murah inilah. tapi dengan kualitas tapi kualitasnya murah tapi nggak murahan, katakan gitu ya. Nah, di Bogor itu belum ada, baru Ika yang bikin. Kemudian iya. Sukabumi belum, Depok aja belum. Depok yang pusatnya itu yang ada kampus negerinya belum ada gitu ya. Jadi Sukabumi, Depok, Cianjur belum. Di Jawa Barat ya itu baru UIK. Ada satu kampus yang afiliasinya sih di Jakarta, tapi dia bukanya di Bandung. Ada satu kampus ya yang tadi saya sampaikan agak lumayan harganya gitu. Jadi ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk kalian yang pada pengen masuk prodi bisnis digital tapi terkendala kemarin terjangkau ya, tidak lulus PTN-nya gitu ya. Terus pengen banget belajar, ayo masuk ke kita, terjangkau insya Allah biayanya, tapi tadi tidak murahan gitu ya. Baik, tadi udah gelar, kemudian udah di mana aja kampusnya, kemudian ternyata
di Bogor baru Universitas Iya, Ibnu Khaldun betul, Bogor ya betul, yang buka. Nah, Bu, betul. pertanyaan berikutnya. Mm-mm. Oke, kalau tadi Ibu udah gambarin panjang lebar terkait dengan keunggulan juga udah dibahas kalau tidak salah. Prospek kerja nih, Bu. Ya Allah, banyak banget tadi udah disampaikan kayaknya dari tadi gitu ya. Oh, tadi Prospek udah kerja ada, tapi udah ada. selintas ya. Iya betul. Oke, Jadi kalau lebih kemana gitu, Bu? jadi Kalau ingin menjadi profesional di bidang apa gitu? profesionalnya pasti tadi startup and entrepreneur pasti dong ya, startup Oke. entrepreneur. Jadi tadi kalau yang sudah bisnis atau mau jadi startup gitu ya, ayo masuk di sini bisa banget. Kemudian ada business intelligence manager. Business Intelligence Manager. Karena Wah, belajar artificial intelligence tadi gitu kan. bahaya Kemudian ini. ada marketing analisis juga gitu loh. Oke. Jadi kita nanti menganalisis karena dapat pelajaran itu marketing analisisnya. Jadi kita menganalisis nanti pangsa pasar dan segala macamnya. Jadi bisa data Oke. scientist. Data Karena nanti belajar scientist. tentang big data. Ada startup konsultan. Sebagai konsultan, kalau yang ada kan kadang-kadang anak yang orang yang secara keilmuannya tinggi tapi nggak pede untuk jadi startup gitu ya. Oke, Atau dia mulainya udah dari semakin tinggi, mana gitu ya? bingung. Nanti Nah, diajarin. ada Oke. kita bisa calon mahasiswa baru atau nanti lulusannya bisa jadi startup konsultan, financial analysis dan tadi data analisis juga dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh gitu loh. Jadi banyak. Baik. Baik. Wah, nah kalau ngomong-ngomong akreditasi nih, Bu. Akreditasinya sudah baik. Sudah baik? Baik Oh, dong. alhamdulillah. Langsung. Kemudian kan kalau biasanya kalau kuliah itu kan tidak cuma hanya belajar di kelas, Baik. tapi juga ada praktek. Itu betul. fasilitas yang Fakultas ditawarkan dari fakultas dan program studinya apa, Bu, kira-kira? yang pasti labnya sangat bagus banget. Silahkan datang ke FEB gitu ya. Jadi Oke. ada lab komputernya dan segala macam. Kemudian kita ada kegiatan magangnya Kang Ajis. Selain ya. lab komputer ada lab yang lain nggak nanti? Kan karena kan kita lebih ke komputerisasi ya. Nanti kan fintech dan segala macam gitu. Jadi komputernya pokoknya udah canggih banget, digital dong. Digital pakai apa lagi kalau bukan pakai komputer ya nggak? Masa Pakai handphone, Bu. kalkulator ya. Terus kemudian juga ada akuntansi, ada lab akuntansinya kan tadi ada finansialnya ya. Kita ada mata kuliah. Belajar juga akuntansi. Iya dong, sistem informasi akuntansi kita wow. belajar. Makanya nanti jadi financial analysis itu tadi bisa gitu. Kemudian yang Oke. pasti nanti kami sih merencanakannya prodi bisnis digital nanti ngomong bahasa Inggrisnya harus cus karena kan kita bisnis. Sudah Oke. bekerja sama dengan salah satu penyelenggara kursus di Bogor gitu ya. Oke. Jadi nanti untuk lulusan prodi misalnya untuk mahasiswa prodi ini seminggu sekali harus bicara bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi di challenge nanti atau nanti ketika project nanti gitu ya. Jadi projectnya nanti presentasinya harus pakai bahasa Inggris. Tapi jangan takut dulu ya, jangan aduh nanti takut gitu. Jangan, kalau mau generasi maju itu generasi muda harus belajar. Justru itu bukan dijadikan satu ketakutan, tapi itu jadi satu tantangan. Kalau misalnya sekarang belum bisa, gue pasti bisa gitu ya. Itu baik. Wah, oke. Tadi fasilitas sudah digambarin, bahkan kalau tidak salah ya gedungnya paling tinggi sendiri ya. Fakultas Ekonomi Bisnis nggak perlu diragukan ya. Yang mengalahkan cuma masjid. Sementara ini. Baik. Nah tadi kan fasilitas ada lab segala macam fasilitas yang lainnya. Terus kalau magang tuh kayak gimana, Bu? Nanti kan ada proses magang juga kan? Betul. Jadi kita sudah bekerja sama dengan sudah menjalin kerjasama nih dengan beberapa perusahaan. Jadi nanti ada kegiatan magangnya itu di semester 6 atau 7 kalau nggak salah. Jadi ada kegiatan magangnya gitu. Magangnya apa? Ya nanti Anda ditempatkan di bagian apa? Kalau misalnya di marketing atau di finansialnya gitu ya, atau di mungkin nanti kerjasama dengan startupnya. Kemarin kami sudah bekerja menjalin kerjasama dengan Disnaker gitu ya. Mereka siap nanti mengadakan kerjasama dan sudah dengan Apindo kalau nggak salah gitu ya. Jadi sudah dijalin kerjasamanya, insya Allah nanti magangnya sudah lebbi terarah. Apindo gitu. Itu asosiasi pengusaha. Ya. Do-nya Indonesia. Saya kok lupa jadi saya lupa. Baik. Iya. Wah, luar biasa. Ada itu magang atau KKN KKN beda lagi ya. Nanti KKN kan ada lagi. Kalau KKN kan memang program dari Universitas Ibnu Khaldun gitu. Baik. Oke, baik. Wah, luar biasa nih pembahasannya sudah panjang lebar, tapi yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah kekhasan dari program studi ini. Tentunya kan tadi udah ada nih dari kampus-kampus itu sudah ada dibuka, tapi kenapa Civitas ataupun calon mahasiswa harus pilih program studi ini? Tentunya tadi bisa dijelaskan apa keunggulan dan kekhasan di UIK, coba silakan. Kekhasannya tuh dan keunggulannya ya tadi sudah saya sampaikan nih untuk para Civitas dan calon mahasiswa baru Universitas Ibnu Khaldun jurusan
prodi bisnis digital gitu ya. Jadi karena tadi bisnis digital ada project di setiap tahunnya ya. Contohnya di tahun pertama nih, kasih bocoran nih ya Kang Aziz ya. Gitu ya. Boleh. Jadi nanti mereka akan menganalisis gimana sih ketika mau merancang suatu bisnis gitu ya. Jadi misalnya gini, kayak tadi Kang Aziz bilang, jualan boba cuma 3 bulan, abis itu ini gitu ya, hilang gitu, 6 bulan kemudian hilang. Nah nanti akan dibikin project gimana kalian melihat kalau mau bikin bisnis yang baru tuh kayak gimana sih gitu. Kita lihat analisis nanti, kelayakan gitu ya, kayak gitu ya. Walaupun kalau yang tahun pertama mungkin belum terlalu komprehensif, belum terlalu jelimet gitu ya. Jadi yang awalnya, tapi nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian kehasanya karena kita kampus Universitas Ibnu Khaldun yang penuh dengan nuansa keislaman gitu ya. Jadi kami nanti mengarahkan mahasiswa itu bukan hanya pintar Kang Ajis. Sebenarnya yang bisa berhasil di dunia kerja itu adalah orang yang berakhlak baik. Akhlak baik. Salah satunya di dalamnya ada kejujuran ya Bu ya. Nah, jujur, rajin gitu ya. Terus kemudian mau bekerja keras gitu. Nah, itu sebenarnya kita tekankannya di situ. Nuansa keislamannya harus tinggi. Orang Islam kan harusnya seperti itu gitu ya. Makanya di UIK ini studi Islamnya sampai 4 semester. Jadi kita pengennya itu mahasiswanya nanti bukan hanya pintar secara bukan hanya pintar gitu, tapi juga akhlaknya baik gitu. Gitu ke arahnya sana. Baik. Wah, nampaknya kita terbatas waktu nih Bu. Kayaknya pengen ngobrol-ngobrol panjang, namun waktunya hanya 30 menit dan sudah dikasih tahu bahwa kita tinggal 10 menit lagi. Baik, pemirsa Wika TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini tadi kita sudah membahas terkait dengan satu topik, yaitu pengenalan program studi bisnis digital, dan sekarang kita sudah berdiskusi dengan Ibu Asti. Nah, beliau adalah Kaprodi dari program studi bisnis digital. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, tolong bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Like, komen, juga tinggalkan jejak agar nanti mungkin boleh bertanya-tanya mungkin nanti ya di kolom chat begitu. Atau boleh bertanya, nanti Ibu Asti sendiri mungkin boleh menjawab gitu langsung. Kalau ada waktu. Insyaallah ada waktu. Pasti disempatkan waktunya kalau untuk sivitas dan calon mahasiswa baru, insyaallah. Amin. Nanti juga ada kontak ya yang bisa diinformasikan. Kalau mau nanya-nanya lebih jelasnya boleh ke kontak yang ada nih. Nah, baik Bu. Terakhir Bu, boleh closing statement sekaligus dengan ajakan kepada sivitas dan juga calon mahasiswa program studi bisnis digital ini untuk bergabung di prodi bisnis digital UIK Bogor. Silakan. Oke, terima kasih Kang Ajis. Jadi dengan perkembangan teknologi yang sekarang sangat pesat gitu ya, apalagi di era teknologi 4.0 gitu, dan sekarang tuh sebenarnya ke arahnya ke sudah 5.0, sudah ke sosial. Jadi maksudnya tentang bagaimana manusianya bisa menerima teknologi itu gitu ya. Jadi di prodi bisnis digital nanti, makanya tadi disampaikan bahwa keunggulan kita adalah bukan hanya Anda pintar secara materi gitu ya, secara pintar aja, tapi nanti bagaimana Anda bisa mengaplikasikan semuanya, mengikuti perkembangan teknologi itu lebih lanjut gitu. Jadi nanti belajarnya juga banyak, mata kuliah akan Anda dapatkan gitu ya, sangat komprehensif sekali, berbagai macam bidang, ada tadi bisnis, ada manajemen, ada sistem informasi, juga ada teknologi informasi gitu ya, yang membuat Anda nanti insya Allah kalau Anda bergabung dengan kami akan ilmunya banyak. Ilmunya bukan hanya secara tadi keilmuan, tapi juga nanti insya Allah akhlaknya juga akan baik dengan bimbingan dari dosen-dosen yang qualified, yang pasti. Kemudian juga sudah ada kerjasama dengan beberapa instansi gitu ya. Jadi karena itu ini adalah pilihan yang tepat gitu untuk bergabung dengan prodi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIK Bogor. Apalagi di Bogor baru nih. Di Bogor ada Sukabumi, Cianjur gitu ya. Jakarta tapi swasta gitu kan. Ada negerinya juga gitu. Oke, jadi mari bergabung bersama kami. Jangan pikir-pikir lagi, ayo langsung daftar ke program studi bisnis digital Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bu, berikutnya kalau tidak salah ada penawaran bagi yang daftar di tahun ini. Ya, betul. Untuk pendaftaran itu? Pendaftaran jadi free, pendaftaran biaya pendaftarannya free, kemudian ada potongan 50% uang gedung. Gitu. Udah mah kita luar biasa lebih murah dan ada potongannya juga. Potongan lagi, masya Allah. Kang Ajis, ayolah segera. Baiklah, luar biasa pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pemirsa Wika TV. Namun juga waktu juga membatasi kita, dan tentunya tadi sekali lagi
bagi yang berminat bergabung di bisnis digital, wah ayo sekarang masih ada kesempatan ya. Betul. Hingga sampai tanggal 31 Agustus nih. Tapi kalau misalkan pengen daftar di lain-lain hari selepas 31, coba Masih. aja datang daftar dulu ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor, siapa tahu masih dibuka pendaftarannya. Betul. Baik Bu Asti, terima kasih atas Sama-sama, Kak pembincangan kita yang Ajis. luar biasa pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membawa gambaran nih Betul. kepada calon mahasiswa kita terkait dengan apa itu sebenarnya program studi bisnis digital. Betul. Dan tentunya semoga pemirsa juga tertarik dan berminat untuk bergabung. Harus saja. Harus tertarik. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber juga dan kepada para pemirsa semuanya yang telah mengikuti siaran ini dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi silakan bergabung, dan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan nanti akan ada informasi nomor kontak yang bisa dihubungi, dan silakan dihubungi. Baik, saya Aziz mewakili segenap kru yang bertugas. Terima kasih, dan marilah kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai bertemu di Wika Talk edisi berikutnya.